Setelah Markion, muncul lagi seorang bidat yang namanya adalah Basilides. Basilides ini tinggal di Alexandria antara tahun 117 sampai tahun 138. Dia mengajar di mana-mana. Dan ajarannya itu lucu juga, dia mengatakan, karena Yesus tidak pernah benar-benar jadi manusia, Sang Kristus tidak pernah benar-benar jadi manusia, maka tidak mungkin Yesus disalib. Karena yang disalib itu kan darah dan daging. Dia hanya makhluk roh, makhluk bayangan. Mirip ajaran saksi Yehova, Yesus itu bangkit sebagai makhluk roh. Makhluk roh itu tentu tidak bisa disentuh oleh paku, tidak bisa disalib, tidak bisa mati. Lalu dibikin ajaran itu, kalau begitu yang disalibkan siapa? Kalau bukan orang yang bersama-sama dengan Yesus membantu memikul salibnya. Yaitu siapa? Simon orang Kirene, Simon dari Kirene. Lalu dia mengatakan teorinya, sesungguhnya yang disalibkan bukan Yesus, tetapi Simon orang Kirene yang disamarkan wajahnya seolah-olah dia Yesus, lalu disalibkan sebagai ganti Yesus Kristus. Apa yang saya katakan ini bisa Anda cross check sendiri pada buku Irenaeus yang judulnya Adversus Haeresis, yang ditulis kira-kira tahun 180-an, jilid 1 bab 24 paragraf keempat. Silakan dicek sendiri. Ini yang saya ceritakan adalah sejarah gereja. Makanya sejarah gereja ini sangat penting, karena tanpa tulisan-tulisan murid para rasul, kita tidak pernah tahu siapa yang menulis Injil Matius. Kita tidak pernah tahu siapa yang menulis Injil Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul. Karena penulisnya tidak menyebutkan dirinya, namanya di pasal-pasal buku-buku tersebut. Ini berbeda dengan surat Petrus, surat 1, 2, 3 Yohanes, surat-surat Paulus yang jelas memberi alamat dari Paulus hamba Yesus Kristus kepada jemaat. Jelas sekali di Korintus atau di Filipi. Sementara Injil Yohanes dari pasal 1 sampai pasal 21 tidak pernah menceritakan Yohanes yang menulis ini. Markus tidak pernah menulis di dalam pasal 1 sampai pasal 16 bahwa dia yang menulis Injil kedua. Kita tahu semuanya itu dari Papias. Dan Papias itu muridnya Rasul Yohanes yang memberikan kita informasi bahwa merekalah orang-orang yang disebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang menulis kitab-kitab Injil bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu saya selalu sampaikan, sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Saya ini dulunya skeptis terhadap iman Kristen. Tetapi Tuhan memberikan saya bukti-bukti. Mungkin saya ini kalau di dalam Alkitab ciri khasnya Thomas. Jadi tidak terlalu gampang percaya sebelum melihat bukti. Setelah saya melihat bukti-bukti, naskah-naskah Alkitab itu akurat, jumlahnya ribuan naskah tersimpan sampai hari ini. Ketika saya melihat perjanjian lama itu akurat, tidak hanya dihayati, dimiliki, diterjemahkan, direfleksi oleh orang Kristen, tapi juga orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, orang Kristen yang percaya Yesus, kitabnya satu, yaitu perjanjian lama. Seandainya orang Yahudi memalsukan perjanjian lama, tentu kita tidak bisa membaca kitabnya Yahudi sampai hari ini. Tapi kalau Anda pergi ke Yerusalem, membeli Tanak itu singkatan dari Torah, Nevim, Ketuvim, terbitan Tel Aviv Publishing, atau Anda bisa membaca itu terjemahan dari misalnya Mesorah Publishing House, atau Sinai Publishing Tel Aviv misalnya. Itu sama, kitabnya Yahudi adalah kitab kita orang Kristen, sekalipun ya terjemahannya kadang-kadang berbeda. Tapi naskah aslinya tetap berakar pada original text yang sama. Misalnya naskah Masoretik, bahkan lebih kuno lagi, lebih dari 2000 tahun kita punya naskah yang disebut The Dead Sea Scroll, naskah gulungan laut mati. Nah, saudara-saudara, karena itu berita tentang Yesus yang menderita,
itu kadang-kadang bagi dunia ini dianggap sebuah batu sandungan, sebuah kebodohan kata Rasul Paulus. Tapi bagi kita, Injil tentang kebangkitan Yesus, Injil tentang salib Yesus adalah Injil yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berita gembira tentang Jumat Agung masih bersambung dengan berita gembira tentang Minggu Paskah. Karena Yesus tidak mati selama-lamanya. Dia hanya mati selama 3 hari 3 malam. Dan kemudian pada hari yang ketiga, bukan hari yang keempat, tapi hari yang ketiga. Kalau Anda memaksakan 3 kali 24 jam, itu bisa bukan hari ketiga, tapi hari keempat atau hari kelima. Nyatanya yang namanya 3 hari atau 3 hari 3 malam itu sama dengan hari ketiga. Hari pertama adalah Jumat, hari kedua adalah Sabtu, dan hari ketiga adalah Minggu. Karena itu saya tegaskan, jangan ada lagi umat Tuhan yang percaya bahwa Yesus itu disalibkan pada hari Rabu. Karena itu tidak punya dasar sejarah sama sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena itu kita nanti akan menyambung apa yang kita hayati sekarang dengan Minggu Paskah kebangkitan Yesus. Biasanya di Lebanon, di Syria, atau di negara-negara Arab, ya, itu kalau Minggu Paskah nanti dinyanyikan lagu namanya Christos Anesti, Kristus telah bangkit. Kira-kira bahasa Yunaninya begini, Christos Anesti ek nekron thanato thanaton patisas ke istis mnimasi zoin karisa menos al-masihukum min bainil amwat wa wati al-mauta bil maut wa wahabal hayata lilladina fil kubur al-masihukum min bainil amwat wa wati al-mauta bil maut wa wahabal hayata lilladina fil kubur. Kristus telah bangkit, dan dengan kematiannya dia telah menginjak-injak maut dan memberikan hidup bagi orang-orang yang berada di dalam kubur. Artinya dia yang bangkit pertama dan yang sulung bangkit di antara orang mati nanti akan membangkitkan kita sebagai orang percaya yang jalannya kita ikuti, salibnya juga kita pikul selama kita menjadi Kristiani, dan nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama pada saatnya nanti kita memerintah bersama Sang Kristus. Karena itu simbolnya jelas, kita telah dikuburkan dalam baptisan dan kita nanti akan dibangkitkan kembali seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati.